teman-teman super privat, kembali lagi di soal selanjutnya. Nah, hari ini kita spesial juga dapat kiriman dari seorang teman, seorang adik SMA ini sepertinya ya, kalau lihat soalnya itu mengirimkan soal ini dan minta kita untuk membahas mengenai soal ini. Nah, teman-teman, yuk kita mulai untuk membahas soalnya. Kita kerjakan bareng-bareng. Kita mulai ya. Jika X dan Y memenuhi persamaan ini, tentukan nilai X minus Y. Ini sepertinya soalnya eksponensial ya teman-teman ya. Kita coba kerjakan. Ini 2X, kita di sini tuliskan begini. Kita tuliskan begini ya. 2, kita tulis gini, 2, oh. Sebentar, kita tuliskan. Ini dia berubah. Ya, baik, kita tuliskan. Kita mulai tuliskan di sini. 2x plus 1 minus 5y plus 1 sama dengan 39. Nah, ini sepertinya soal eksponensial. Jadi kita tulis begini, 2x kita pisahkan. 2x plus 2 gitu ya, ini ada angka 1 sebetulnya, kita nggak perlu tulis kalau angka 1, dikurangi 5y kali 5 ya, sama dengan 39. Nah teman-teman, kita coba untuk buat permisalan. Misalnya 2x itu adalah A, kemudian 5y adalah B. Kita tulis di sini 2A minus 5B sama dengan 39. Ini adalah kita dapat persamaan pertama. Baik, kita lanjutkan. Ada persamaan keduanya. 2X per 2. Kalau eksponensial ingat teman-teman, ini X minus 1 di sini ya. Menjadi bagi ditambah 5Y per 5 sama dengan 17. 2x kita misalkan dengan A, 5y kita misalkan dengan B. Kita tulis A plus A per 2 ya, plus B per 5 sama dengan 17. Kita samakan penyebutnya, kalikan. Ini 5 kali A, kita kalikan ke sini. 5A ditambah 2 kali B-nya, kalikan 2B per ini, kalikan ke sini. 2 kali 5, 10 sama dengan 17. Kemudian lanjut ke sini ya teman-teman, ke sini deh. Jadi 5A ke sini ya, kita tulis 5A plus 2B sama dengan 17 dikalikan 10, 170. Karena ini kita naikkan ya, jadi kali. Ini adalah persamaan kedua. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya, ada persamaan 1 dan persamaan 2. Yuk kita gunakan eliminasi. Kita tulis-tulisin 2A minus 5B sama dengan 39. Kemudian 5A plus 2B sama dengan 170. Kita samakan salah satunya A atau B untuk bisa kita eliminasi. Jadi ini kita bisa kalikan 2, kemudian ini kita bisa kalikan ini 2, berarti ini dikalikan dengan, kita berarti B-nya ya yang mau di itu ya teman-teman, yang mau dieliminasi. Jadi ini B-nya kalikan 2, kemudian ini kalikan 5. Gitu. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya adalah kalau sudah dikalikan hasilnya menjadi 2A kali 2 4A minus 5B kali 2 10B. Terus isi 10B sama dengan 39 dikali 2 78. Kemudian 5A kali 5 sama dengan 20. Tulis di sini. Nah, 25A
plus 2B kali 5 10B sama dengan 170 kali 5, 17 kali 5 itu adalah berapa teman-teman? 5, 7 kali 5, 5, 3, 8, 5, 10. Begini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mulai untuk eliminasi. Nah, yang akan kita eliminasi itu adalah B-nya. Kita berarti minus 10, kita jumlahkan biar B-nya hilang. 4A ditambah 25A, 29A, ini 0, sama dengan dijumlahkan 8, 2, 9. Itu ya teman-teman ya, 9, 2, 8. Nah, jadi A adalah sama dengan 928 dibagi 29. Berapa teman-teman? 92 bagi 29, 3 ya? 3, kemudian sisanya itu berarti 58 dibagi 29, 2. Jadi A adalah 32. Nah, nanti kita selesaikan lagi untuk selanjutnya ini A-nya. Jadi 2 pangkat X, A-nya kita masukkan ya. 2 pangkat X sama dengan 32. Jadi 2 pangkat X sama dengan 32 itu 2 pangkat berapa teman-teman? 2 pangkat 5 ya. Nah, jadi X-nya adalah 5. Nah, ini kita ketemu untuk X-nya. Baik, kemudian kita lanjutkan di sini ya, sudah penuh layarnya. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini A-nya sudah ketemu 32. Kita masukkan, kita ambil salah satu ini yang lebih kecil. Kita tulis di sini ya. Ini kita ambil persamaan ini. 2A, A-nya 32. Nih, teman-teman. A-nya 32 ya. A 32 ini. Nah, kita highlight. A-nya 32, 2 kali 32 dikurang 5B sama dengan 39. 2 kali 32 sama dengan 64, kurangi 5B sama dengan 39. 39 kita pindahkan ke sini, 64 dikurangi 39 sama dengan 5B minus 5B, pindahkan ke kanan 5B. Jadi 5B sama dengan 64 dikurangi 39 itu adalah 14 kurangi 95, kemudian 5 kurangi 3, 2. Jadi B ada 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ini B-nya adalah 5. B-nya kita masukkan ke sini. B-nya itu adalah 5Y ya. 5 pangkat Y sama dengan 5 pangkat 1. Jadi berarti Y sama dengan 1 ketemu. Jadi nilai dari X minus Y. X minus Y adalah X-nya 5 dikurang Y1 adalah 4. Ini hasilnya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah kirim ke email kita di superprivatkece@gmail.com. Silahkan kalau teman-teman ada soal lain yang ingin kita bahas bersama, kita insya Allah akan coba pecahkan agar kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, teman-teman silakan untuk komen bagi teman-teman yang belum paham atau ada pertanyaan. Silakan untuk like, subscribe, juga share kalau teman-teman merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya.
Halo teman-teman, kembali lagi di Super Privat. Kali ini kita punya soal cerita. Nah, soal cerita ini kadang-kadang agak lebih lama mungkin untuk beberapa orang untuk mencernanya. Nah, yuk bareng-bareng yuk kita kerjakan ini biar bisa kita pelajari. Yuk kita mulai teman-teman. Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Oke, kita tulis ya, misalnya anaknya itu ada A, B, C, D. Dan total uangnya itu adalah 100.000. Nah, teman-teman bisa tuliskan detailnya begini, jadi tidak perlu mengulang lagi dari awal nanti. Nah, makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh setiap dua anak, selisihnya itu adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak. Maka jumlah yang diterima oleh si bungsu adalah, nah ini teman-teman, kalau seperti ini teman-teman bisa mengira-ngira ya. Ini adalah soal aritmetika karena dia memiliki selisih yang sama. Ini 5.000, ini 5.000, ini juga 5.000. Nah, totalnya itu adalah 100.000 uangnya. Yuk, kalau soal aritmetika, teman-teman masih ingat ya rumusnya? Rumusnya adalah SN sama dengan setengah N 2A plus N min 1B. Nah, ini rumusnya. Jadi teman-teman, SN itu adalah total dari jumlah seluruh deret. N ini adalah ada berapa anggota deretnya. Gitu ya teman-teman. B itu adalah beda, selisih. A itu adalah ingat teman-teman, ada pembahasan di video sebelumnya. A itu adalah suku pertama. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah total semuanya. Totalnya adalah 100.000. Kita tulis di sini 100.000. Tulis ya, 100.000 sama dengan setengah N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis ada 4. Ini titik ya kali ya. 2A. 2A-nya belum tahu ya. Itu yang ditanyakan 2A. Ditambah N min 1. 4 kurang 1. Bedanya 5.000. 5.000. Kita tutup. Nah, kita coret ke sini. Ya, ini 1. Ini 2. Kita bisa coret ke sini teman-teman. Ada di pembahasan sebelumnya. Kalau di atas bisa dicoret kalau dia tandanya sama dengan. Kita bagi 21. Bagi 2, 50.000. Teman-teman ingat ya, kenapa dia bisa dicoret? Karena ini perkalian. Tapi kalau ini penjumlahan, misalnya 2 ditambah ini, itu tidak bisa dicoret salah satu. Kalau tambah, semuanya harus dicoret semua. Tapi karena ini perkalian, gitu ya teman-teman, jadi itu boleh dicoret. Oke? Kemudian, kita tulis 50.000. Sama dengan nggak perlu kurung lagi sebetulnya ya, karena udah terlanjur nggak apa-apa deh. 2A plus 4 kurang 1, 3 kali 5.000. Jadi 50.000 sama dengan 2A plus 15.000. Jadi ini pindahkan ke sini. 50.000 dikurangi 15.000 sama dengan 2A. Jadi 2A sama dengan 35.000. A-nya adalah 35.000 dibagi 2 sama dengan 17.500. Nah, ini adalah yang paling kecil. Karena semakin ke sini, teman-teman,
itu dia akan bertambah 5.000, bertambah 5.000, dan bertambah 5.000. Ini berarti maka jumlah yang diterima oleh si bungsu. Nah, ini berarti jumlah yang diterima oleh si bungsu 17.500. Nah, kita coret. Nah, itu ya teman-teman. Untuk soal hari ini, sekian dulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa silahkan untuk komen, meninggalkan jejak di kolom komentar kalau teman-teman ada yang belum mengerti, atau teman-teman bisa untuk mengirimkan soal teman-teman ke email kami. Kalau teman-teman ada soal yang kesusahan, silahkan kirim ke email kami di superprivatkece@gmail.com. Nah, nanti kami akan mereply dan membahas dan memasukkan juga ke video untuk pembahasannya. Kita akan belajar bareng-bareng teman-teman. Baik, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga share kalau teman-teman merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Halo teman-teman super privat, kembali lagi di soal yang lain. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita punya beberapa soal yang memang sengaja di-request oleh teman-teman super privat yang sudah mengirimkan email di superprivatkece@gmail.com. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memiliki kesulitan dalam memecahkan soal matematika, silakan untuk bisa mengirimkan ke email kami di superprivatkece@gmail.com. Nanti kami tuliskan di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengirimkan ke situ dan nanti kita akan membahas soal dari teman-teman untuk kita selesaikan dan kita pelajari bersama. Nah, kita mulai yuk teman-teman yuk. Dari soal nomor 1. Jadi ini adalah soal dari requestan dari teman-teman ya teman-teman ya. Kita mulai. Penyelesaian dari, kita tulis di sini teman-teman. Jadi ini sepertiga 4x minus 9 sama dengan setengah 3x plus 8. Nah teman-teman, jadi ini bisa dikeataskan dan ini bisa naikkan ke sini. Yuk kita tuliskan aja di sini. Jadi 4x minus 9. Jadi ini 2-nya naik ya teman-teman. Naik ke sini dikalikan. Kemudian sama dengan 3-nya naikkan ke sini. 3x plus 8. Kita kalikan ke masing-masing. 2 kali 4x sama dengan 8x. Minus 2 dikali 9, 18. Sama dengan 3 dikali 3x sama dengan 9x. Ditambah 3 dikali ke 8, maaf ini. Nah, 3 dikali ke 8 sama dengan 24. Kemudian kita pindahkan ya teman-teman. 9-nya kita pindahkan bersama dengan 8. Jadi 9-nya pindahkan ke kiri, itu melewati sama dengan, berarti dia akan berubah. Ini awalnya plus, dia akan berubah menjadi minus di sini. 8x minus 9x sama dengan 20, ini sama dengan ya, 24 minus 18, ini awalnya minus, dia berpindah melewati sama dengan, dia akan berubah menjadi plus 18. 8x dikurangi 9x sama dengan minus 1x atau sama dengan minus x. Sama dengan 24 ditambah dengan 18 menjadi 42. Jadi x sama dengan minus 42. Jawabannya A. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini harga satu kaos kita tulis di sini perumpamaannya. Kalau kaos gitu ya, kita menjadi K. 2 celana kita tuliskan di sini. Kita tulis C
C gitu ya teman-teman. Jadi harga satu kaos 1K. Kita tulis bisa dengan K saja sebetulnya ya. Dan 2 celana 2C sama dengan 150.000. Persamaan pertama, kita temukan persamaan pertama. Kemudian, sedangkan harga 3 kaos ditambah dengan 3 celana sama dengan 270.000. 270.000 kita temukan persamaan kedua. Nah, teman-teman, ini semuanya variabelnya sama ya, kaos, celana. Yang ditanyakan adalah 2 kaos dan 5 celana. Kita harus tahu dulu harga dari masing-masing kaos berapa dan harga dari masing-masing celana berapa. Yuk, kita gunakan metode eliminasi. Tapi sebelum eliminasi teman-teman, ini belum sama. Kita harus samakan salah satunya untuk bisa dieliminasi. Kalau gitu, kita eliminasikannya ya. Jadi kita ini kalikan. Ini kali dengan 3. Kemudian ini kali dengan 1. Kita ubah ke sini ya. 1K kali 3 sama dengan 3K. Kemudian 2C kali 3 ditambah 6C sama dengan 150.000 kali 3, 450.000. Yang ini kalikan 1 berarti tetap semua ya. 3K ditambah dengan 3C sama dengan 270.000. Kita kurangi biar K-nya hilang. Kita kurang ya. 3K kurangi 3K, 0. 0 ya, nggak usah ditulis ya. Ditulis juga tidak apa-apa. 6C kurangi 3C. 3C sama dengan 450.000 dikurangi dengan 270.000. Berapa tuh teman-teman? Kita hitung dari belakang. 0, 0, 15 dikurangi 7, 8, 3 dikurangi 2, 1. 3C sama dengan 180.000. Jadi C sama dengan 180.000 dibagi 3 sama dengan 60.000. Nah, ini celananya 60.000. Kita cari untuk kaosnya berapa? Kita pakai persamaan yang ini ya teman-teman. Kita pakai persamaan 1. Kita tulis di sini. 1K ditambah dengan 2C sama dengan 150.000. Nah, 1K ditambah 2C, C-nya kita masukkan 60.000. 2 kali 60.000 sama dengan 150.000. Kemudian K plus 120.000, ini dikalikan ya teman-teman, 2 kali 60.000 sama dengan 150.000. Jadi K sama dengan 150.000 dikurangi 120.000. Jadi K adalah harganya 30.000. Nah, jadi harga 2 kaos, harga 2 kaos dan 5 celana. Harga 2 kaos plus 5 celana sama dengan 2 kali 30.000 ditambah 5 kali 60.000. Nah, jadi ini kalau teman-teman kan ada 2 titik ya, teman-teman kalau bingung bisa pakai X. Ini juga pakai X. Oke. Kemudian sama dengan 2 kali 30.000 sama dengan 60.000 ditambah 5 kali 60.000 adalah 300.000. Jadi hasilnya adalah 360.000. Ini hasilnya teman-teman. Nah, pilihannya kayaknya ini ya, yang 2 tidak tercantum. Jadi mungkin ada di D atau di E. Ini hasilnya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Tetap berlatih dan pantang menyerah. Teman-teman, jangan lupa untuk like
dan komen, dan juga silahkan untuk subscribe dan juga share jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Halo teman-teman super privat, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar tentang soal matematika kelas 10 tentang soal eksponen. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan share biar teman-teman yang lain itu juga ikut belajar bersama kita. Yuk kita mulai sekarang soalnya. Baik, kita ke soal pertama. Tentukan solusi dari persamaan eksponen 2x ditambah 1 ditambah 2x minus 1 sama dengan 20. Nah, jadi kita tuliskan di sini soalnya 2x. Nah, x yang sesama 2x kita jajarkan ya teman-teman ya. 2x ditambah 2x ditambah angka satunya kita letakkan di sini 1 dikurang 1 sama dengan 20. Kemudian 2x ditambah dengan 2x sama dengan 4x. Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0 sama dengan 20. Jadi 4x sama dengan 20. Jadi x sama dengan 20. 4-nya kita pindah, karena pindah itu awalnya kan 4x itu adalah 4 dikali dengan x. Gitu ya teman-teman. Nah, karena dia melewati sama dengan, jadi di sini menjadi dibagi. Kita pakai per, dibagi 4. Jadi x adalah 5. Ini hasilnya teman-teman. Jadi solusi dari persamaan eksponen demikian. X-nya adalah 5. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 22x ditambah 1 minus 2x minus 6 sama dengan 0. Yuk kita coba. Tentukanlah himpunan penyelesaian. Dari ini adalah kita kelompokkan lagi 22x minus 2x nya kita kelompokkan lagi minus 2x tambah 1. Jadi sesama x kita kumpulkan, terus tambah 1 terus dikurang 6 sama dengan 0. 22x dikurangi dengan 2x jadi 20x. Plus 1 dikurang 6 sama dengan minus 5 sama dengan 0. Teman-teman ada yang bingung nggak? Ini 1 dikurang 6. Kalau teman-teman masih bingung 1 kurang 6 itu sama dengan minus 5, teman-teman bisa coba di sini dengan ini. Teman-teman bisa membayangkan. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman bisa membayangkan. Ada ya pembahasan di sebelumnya, itu di video sebelumnya tentang ini. Tapi kita bahas sedikit di sini nggak apa-apa. Kita tulis di sini misalnya ini angka 1. Kemudian di sini 0. Ke kiri itu jadi minus 1 kan, minus 1. Minus 2. Minus 3. Minus 4. Minus 5. Minus 6 dan selanjutnya ke kiri terus. Kemudian kita perpanjang ini ya, coba. Ini berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau 1 dikurang 6. Ini kan 1 dikurang 6 ya. 1 dikurang 6 sama dengan angka 1 ada di mana? Angka 1 ada di sini. Dikurang 6. Dikurang itu berarti ke kiri sebanyak 6 kali. 6 loncatan. 1, kemudian 2, kemudian 3,
4, 5, 6. 6 loncatan. Ini hasilnya. Minus 5. Jadi 1 dikurang 6 sama dengan minus 5. Nah, teman-teman nanti kalau udah jago sendiri, teman-teman bisa membayangkan memakai garis ini tanpa menuliskan. Nah, rajin-rajin untuk latihan soalnya ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. 20x minus 5 sama dengan 0. Kemudian 20x sama dengan angka minus 5 melewati sama dengan seperti biasa menjadi plus ya. Kalau melewati sama dengan menjadi berlawanan. Jadi sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5 per 20. Kita sederhanakan lagi. 5-nya bagi 5 sama dengan 1. 20-nya dibagi 5 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 1/4. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Jika 3 pangkat X minus 2Y sama dengan 1/81. Kemudian 2 pangkat X minus Y sama dengan 16. Nilai X plus Y-nya berapa? Yuk kita tulis dulu 3. Di sini kita tulis dulu 3 pangkat X minus 2Y sama dengan 1/81 itu 3 pangkat 4 ya teman-teman ya. 3 ini pangkat ya, 3 pangkat 4. Nah, jadi 3 pangkat X minus 2Y sama dengan 3 pangkat minus 4. Nah, jadi dibalik teman-teman. Kalau misalnya di sini 1/3 pangkat 4. Nah, kita mau naikin jadi 3 pangkat minus 4. Gitu teman-teman. Nah, ininya sudah sama ya. Bawahnya 3 dengan 3 itu sudah sama. Kalau sudah sama, anggaplah tidak ada. Kita coret, bisa dicoret. Ini dihilangkan, bisa kita coret-coret. Jadi kita tinggal mengurusi persamaan yang pangkatnya. Jadi X minus 2Y sama dengan minus 4. Ini adalah persamaan pertama. Yuk kita sekarang lanjutkan di persamaan keduanya. Di 2 pangkat X minus Y sama dengan 16. 2 pangkat X minus Y sama dengan 2 pangkat berapa teman-teman kalau 16? 2 pangkat 4. 2-nya kita coret, hanya tinggal X minus Y. X minus Y sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Persamaan pertamanya kita sudah ketemu. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini persamaan keduanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini persamaan keduanya. Nah, lalu kita pakai metode eliminasi. Yuk. X, terus di sini X minus 2Y sama dengan minus 4. Ini ya ke sini. Kemudian ini ke sini X minus Y sama dengan 4. Apa yang mau dihilangkan? Ada yang sama nggak? Ada. X dan X kita hilangkan. Agar menjadi hilang, menjadi 0, maka kita kurangi. X-nya biar hilang ya. Jadi X kurang X sama dengan 0, berarti hilang. Minus 2Y dikurangi 1Y. Sama dengan minus 3Y. Nah, sama dengan minus 4 dikurangi 4. Minus 4 dikurangi 4. Sama dengan minus 8. Jadi, Y sama dengan minus 8 per minus 3. Sama dengan 8/3. Ini yang Y. Kemudian X-nya kita ambil dari persamaan ini. Kita ambil ke sini. X-nya kita terus X kurangi Y-nya 8/3.
gitu ya. X kurangi 8/3 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4, kurangnya melewati sama dengan, pindah ke sini, jadi plus 8/3. Jadi X sama dengan 4 ditambah 8/3. Kita jadikan semuanya penyebutnya menjadi angka 3. 4 dikali 3. Di sini kan 4/1 ya ceritanya teman-teman. Nah, biar penyebutnya jadi 3, satunya dikalikan 3, 4-nya kalikan 3. Jadi 12 ditambah 8. Jadi X sama dengan 20/3. Hasil dari X plus Y, ini sudah ya, ini untuk X-nya hasilnya ketemunya ini. Kemudian hasil dari X plus Y sama dengan 8/3 ditambah dengan 20/3 sama dengan 28/3. Teman-teman mau disederhanakan boleh? Kita sederhanakan menjadi yang mendekati dengan 28. 3 dikali berapa? 3 kali 9. 3 kali 9 berapa? 27. Jadi 28 dikurangi 27 sama dengan 1/3. Ini hasilnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk soal kali ini. Jangan lupa untuk rajin berlatih dan silahkan untuk subscribe, like, dan juga komen kalau teman-teman ada yang belum paham. Sampai jumpa di soal berikutnya. Kita berjumpa lagi dengan Super Privat. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang diambil dari soal-soal tes CPNS terkini. Ini ya, kita ini untuk persiapan teman-teman yang ingin mendaftar CPNS. Di sini ada soal matematikanya. Dengan judulnya adalah subtesnya adalah deret angka. Ini termasuk mata ujian untuk kemampuan kuantitatif ya. Baik, kalau begitu mari kita mulai mengerjakan soal dari nomor 1 hingga nomor 5. Semuanya sudah dipindahkan ke kertas ini. Agak lebih mudah ya teman-teman ya. Baik, jika demikian, yuk kita mulai. Ini mengenai deret angka ya. Kalau deret angka, teman-teman harus mengecek dulu kira-kira ada hubungan apa nih di deret angka dari keseluruhan angkanya. Akan terlihat nanti ya teman-teman. Teman-teman akan terbiasa dengan banyak berlatih. Baik, kita langsung saja ya. Kita coba di soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah ada deret angka, kemudian diminta untuk menentukan P dan Q-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Deret-deret di sini, teman-teman dengan melihat sekilas ketika teman-teman sudah terbiasa untuk mengerjakan deret angka, teman-teman akan langsung bisa melihat polanya. Yang pertama, teman-teman silakan untuk coba dicek. Kalau pengurangan dari ke sini dari sebelah kanan, biasanya deret angka itu antara pengurangan, pembagian, atau juga perkalian. Nah, teman-teman bisa dilihat 16 dikurangi 9 itu 7. Nah, kalau deret angka seharusnya selisih dari ini juga 7 atau kelipatan dari 7. Coba kita lihat, 16 dikurangi 9 itu sama dengan 7. 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Masih ada kaitannya ya. 7, 9 masih ada kaitannya, sama-sama bilangan ganjil. Yuk kita teruskan. 36 dikurangi 25 itu sudah 11 ya teman-teman ya. Jadi 7, 9, 11, 49 dikurangi 36 itu hasilnya adalah 13 ya teman-teman. Baik, nah ini bisa juga dengan
teman-teman, kalau ini kan tadi selisihnya 16 dikurangi 9 itu 7. 16 dikurangi 9 7. 25 dikurangi 16 hasilnya 9. 36 dikurangi 25 hasilnya 11. Dan 49 dikurangi 36 hasilnya 13. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Dari sini teman-teman bisa melihat 13, 11, 9, 7 itu adalah bilangan ganjil. Selanjutnya bilangan ganjil selanjutnya berarti harusnya ini 9, 7, 5 ya. Seharusnya 5, kemudian seharusnya 3. Berarti bilangan untuk Q-nya itu berapa angkanya? Berarti 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 4. Jadi untuk hasilnya adalah P dan Q ada ya. Berapakah P dan Q? Adalah 1 dan 4. Begitu ya teman-teman ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk deret kedua atau teman-teman. Oh iya, sebelum kita berpindah, teman-teman bisa melihat di sini itu bisa 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2. Bisa juga ya, ini pakai cara yang kedua ya teman-teman. Pakai cara keduanya tadi 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, dan ini berarti tandanya 2 pangkat 2 dan 1 pangkat 2. Hasilnya masih sama. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah P sama dengan 1 dan Q sama dengan 4. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Baik, nomor 2 ada deret berikut. Diminta untuk melanjutkan 2 deret selanjutnya. Ini ya, 2 deret selanjutnya ya. Baik, kita lihat polanya. Ada yang mencurigakan ya teman-teman. Masa 1, 5 kok turun lagi? 3 naik lagi, 7 turun lagi, 5. Biar lebih mudah, yuk kita naik yang lebih naik-naik aja nih. Kita in 1, kita ikatkan ya 1 dan 3, itu kan naik tuh. 5, yang ini kita 3 dan 7, 7 dan 9. Baik, 1, 3, berarti selisihnya 2 ya. Kemudian 3 dan 5 selisihnya 2 juga. 5, 7 selisihnya 2, 7 kurangi 5 ya. 9 kurangi 7, 2. Jadi ini sebetulnya selisih 2, namun harus diselisihi dengan satu angka. Jadi ini kan 5, 7, 7, 9. Berarti 9 lompat ke sini. 9, 2 adalah 11 ya. Kemudian ini selanjutnya yang sini, ini lanjut ke sini, dari 5 lanjut ke sini, 5 ditambah 2 ya, 2, jadi 7. Hasilnya adalah 7. Untuk yang selanjutnya hasilnya adalah 7, 11. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini hasilnya ya. Halo teman-teman super privat, berjumpa lagi di
channel YouTube Super Privat. Dan kali ini kita akan belajar bersama untuk soal matematika kelas 4 tentang menyederhanakan pecahan. Yuk kita mulai di soal pertama. Bilangan berikut yang memiliki nilai yang sama dengan 7/21 adalah. Nah, jadi kita tulis dulu di sini untuk teman-teman semua 7/21. Nah, teman-teman, 7/21 itu kita bisa menyederhanakan. Jadi itu mereka itu punya unsur yang bisa dibagi dengan angka berapa? Sama-sama berapa? Jadi kalau di pecahan, kalau teman-teman ingin menyederhanakan atau mengali lipatkan, membesarkan angkanya, teman-teman mengalikan berapapun, atas dan bawah harus sama. Contohnya, teman-teman mau mengalikan ini dengan angka 2 misalnya. Atas dan bawah harus sama-sama dikalikan. Kalau ini dikalikan dengan angka 2, maka ini juga harus dengan angka 2. Jadi misalnya ini menjadi 14/21 kali 2 sama dengan 42. Nah, gitu teman-teman. Jadi, berapapun teman-teman mau mengalihkan atas dan bawah atau membagi atas dan bawah, semuanya harus sama. Ini contoh yang perkalian. Kita contoh dengan pembagian 7/21. Kalau 7 tidak bisa dibagi menjadi 2, kita 21 bisa dibagi menjadi 7. Nah, kita coba 7 dibagi 7, atas dibagi, bawah dibagi. Sama dengan 1/21 bagi 7, 3. Nah, nilainya akan menjadi sama kalau teman-teman mengali atau membagi atas dan bawahnya sama. Kali dan bagi ya teman-teman ya, bukan dengan jumlah atau kurang. Nah, kita lihat di sini hasilnya nilai yang sama ya teman-teman dengan 7/21 itu adalah tadi ada di sini jawabannya 1/3. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut adalah bilangan pecahan yang senilai dengan 3/5. Nah, kalau kali ini adalah ada kecuali. Hati-hati teman-teman, ada kecuali. Nah, kalau 3/5. 3/5 itu tidak bisa kita bagi lagi karena dia udah paling kecil. Karena tidak bisa dibagi dengan berapapun. Nah, seperti soal di sebelumnya, jadi kita ini kali. Coba kita kalikan dengan angka 2 dua-duanya. 3 kali 2 kali 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6/5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ada 6/10? Ada, kita coret dulu. Nah, kemudian coba 3/5. 3/5 kita kalikan dengan coba 3. Ini kali 3, maka bawah harus dikali 3. Sama dengan 9/15. Apakah ada? Ada. Baik, satu kali lagi coba. 3/5 atas kali 4, bawah kali 4. Harus pengalinya harus sama ya teman-teman. 3 kali 4 sama dengan 12. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ada. Baik, berarti kecuali adalah di C. Nah, baik, kita lanjutkan di soal berikutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Nah, teman-teman, kalau ada soal, misalnya nih, teman-teman, misalnya ada soal 1/A, 2/A, 3/A, 4/A, dan seterusnya. Nah, teman-teman, asalkan penyebutnya itu adalah sama, teman-teman tidak perlu memperhatikan yang lain. Teman-teman hanya tinggal memperhatikan pembilangnya saja. Pembilang itu adalah bagian atas. Jadi teman-teman hanya tinggal mengurutkan bagian atasnya saja. Syaratnya adalah, kita tulis di sini. Syaratnya adalah penyebutnya
penyebutnya semuanya sama. Nah, syaratnya adalah begitu. Baik, kalau begitu kita tinggal lihat apakah penyebutnya ini sudah sama. Sudah semuanya teman-teman ya. Semuanya sudah dengan penyebut 5. Jadi kita tinggal hanya mengurutkan untuk bagian atas atau pembilangnya. Jadi kita urutkan dari yang terkecil. Kecil adalah 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Ini hasilnya teman-teman. Mudah sekali untuk soal kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar kita bisa belajar bersama-sama. Silahkan untuk komen kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan ada yang belum jelas. Dan sampai jumpa di soal berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi di Super Privat. Kali ini kita lanjutkan ya untuk ujian nasional SMP soal-soal tahun 2019. Kita masuk ke nomor 3. Ini adalah mengenai topik perbandingan. Kita baca ya soalnya. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kotak kue. Kita coret di sini ya. Berarti 8 hari itu bisa membuat 240 kotak kue. Kemudian banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 12 hari adalah sebanyak berapa kotak, begitu ya teman-teman. Baik, kita tulis 8 hari toko tersebut bisa membuat sebanyak 240 kotak kue. Kemudian selama 12 hari toko tersebut bisa membuat sebanyak berapa kotak. Nah, kita tulis dulu Jadi 8 hari ini bisa membuat 240 kotak kue dan 12 hari bisa membuat sebanyak X kotak kue. Begitu teman-teman. Baik, kemudian begini ya, kita bikin bagian begini. Kemudian kalau ada bagian begini teman-teman bisa melakukan pencoretan. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A per B sama dengan C per D, teman-teman bisa melakukan coret dengan begini, A dan C, atau A dan B, atau B dan D, atau C dan D. Tapi tidak bisa dilakukan pencoretan untuk B, C, atau A, D. Sebaliknya teman-teman, jangan sampai tertukar dengan pola seperti ini. Kali C per D, kali atau titik ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa melakukan pencoretan seperti ini. Ini begini, ini begini. Nah, itu bedanya teman-teman. Kalau tandanya kali dan tandanya sama dengan, pencoretannya bisa dilakukan begini. A bisa dengan B, A bisa dengan D, C bisa dengan B, atau D bisa dengan A. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau ini tandanya sama dengan ya teman-teman. Ini sama dengan, berarti bisa kita coret atas bawah, bagi 4, 2, bagi 4, 3. Ke samping bisa ya, A dan C bisa di samping, bagi 2, 1. Bagi 2 adalah 120. Kita kalikan silang, X kali 1 sama dengan X sama dengan 120 dikali naikkan 3 sama dengan 360. Jadi selama 12 hari bisa memproduksi 360 kotak. Begitu. Yuk kita lanjut ke nomor 4. Tentang bilangan bentuk akar. Bentuk yang ekuivalen dengan 8 dibagi 3 dikurangi akar 5 adalah ekuivalen dengan teman-teman. Ekuivalen itu kita tuliskan dulu 8 per 3 dikurangi akar 5. Ekuivalen dikalikan dengan ini 3, karena ini minus, ekuivalennya adalah plus. Akar 5 per 3 plus akar 5. Mudah ya teman-teman. Baik, kita tuliskan lagi di sini selanjutnya. 8 dalam kurung 3 plus akar 5 dibagi, teman-teman, ini ada, ingat, kalau ada rumus begini, A kuadrat minus B kuadrat, ini harus teman-teman ingat ya, ini dasar dari salah satu rumus matematika. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B kali A minus B, gitu teman-teman. Nah, ini sama ya teman-teman ya, kalau 3 itu sama dengan A, akar 5 sama dengan B, berarti ini A minus B, dan ini A plus B. Berarti kita ringkas menjadi seperti ini. Menjadi 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Sama dengan 8, 3 plus akar 5 dibagi 3 kuadrat itu sama dengan, dibagi 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikurangi akar 5 kuadrat itu adalah 5, betul. Akar
akar 5 kuadrat sama dengan 5 teman-teman. Ingat ya, kalau ada akar A kuadrat, maka akar dan kuadratnya kita coret, hasilnya menjadi A gitu. Nah ini juga akar 5 kuadrat, akar dan kuadratnya kita coret, hasilnya menjadi 5 saja. 3 kuadrat 9, kita sama dengan 8, 3 plus akar 5 dibagi 9 kurangi 5 sama dengan 4. Kita coret 8 dan 4. Nah 8 dan 4, 8 itu 8 ini maksudnya ada di dalam kurung 8 dikali 3 plus 8 kali 5 kali akar 5 maksudnya ya. Nah jadi 8 dan 4 nya kita coret, bagi 4 1, bagi 4 2, jadi sama dengan 2, 3 plus akar 5. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 2 akar 5. Mana jawabannya? Ini dia, 6 plus 2 akar 5. Mudah sekali ya teman-teman. Ini akan menjadi lebih mudah jika teman-teman sering diulang dan biasakan untuk mengerjakan soal-soal ini. Tidak ada yang mudah kalau teman-teman tidak mencoba. Jangan lupa silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan juga share jika menurut teman-teman bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Teman-teman, kembali lagi di Super Privat. Sekarang kita mau mengerjakan soal-soal untuk ujian nasional. Kita ambil dari soal ujian nasional tahun 2019 untuk matematika tingkat SMP. Baik, kita mulai ya dari soal nomor 1. Soal nomor 1 mengenai operasi bilangan bulat. Hasil dari minus 4 ditambah 8 dibagi minus 2 dikali 2 ditambah 5 dikurang 2 adalah, jadi ini seperti ada di materi sebelumnya mengenai ini, kalau ada penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian yang diselesaikan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian, tergantung sebelah mana bagian depannya. Kita lihat di sini, bagian depannya ada di ini ya, kita kasih kurung. Ini perlu diselesaikan terlebih dahulu teman-teman. 8 dibagi minus 2 adalah betul, hasilnya minus 4. Nah kemudian ini minus 4, ini di sini berarti kan menjadi minus 4 ditambah minus 4 dikali 2 ditambah 5 dikurang 2. Kemudian perkalian kita kasih kurung dulu. Hasilnya minus 4 dikali 2 adalah minus 8. Kita tulis lagi, minus 4 ditambah minus 8 ditambah 5 dikurang 2. Plus dan minus bertemu, yang menang minus ya, seperti di materi sebelumnya. Minus 4 dikurangi 8 ditambah 5 kurang 2, tinggal dikerjakan teman-teman. Minus 4 dikurangi 8 sama dengan minus 4, teman-teman bisa membayangkan. Kalau ada di garis bilangan, teman-teman bisa membayangkan minus 4 kurang, berarti ke kiri 8 kali. Berarti minus 4 dikurangi 8 sama dengan minus 12 ya. Minus 12 ditambah 5 dikurang 2. Hasilnya adalah minus 12 ditambah 5 berarti minus 12 ditambah ke kanan. Bergeser 5 berarti hasilnya minus 7 dikurang 2 sama dengan minus 9. Ini ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk soal di nomor 2. Soal nomor 2 mengenai operasi bilangan pecahan. Hasil dari 5 2 per 7 dikurangi 2 1 per 4 dibagi 3 1 per 2. Ini ada kurang dan ada bagi. Kita kerjakan dulu yang bagi ya. Kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu teman-teman. Agar lebih mudah, 2 1 per 4 yuk kita buat menjadi pecahan biasa. 2 1 per 4 dijadikan pecahan biasa adalah 2 dikali 4 ditambah 1 per 4 nya kita pindahkan ke sini 4. Hasilnya adalah pecahan biasanya adalah 9 per 4. Kemudian yang selanjutnya 3 1 per 2 kita jadikan pecahan biasa. 3 1 per 2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1 per, ini pindahkan ke sini 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 7 per 2. Baik, jadi kita kerjakan dulu yang ini. Ini berarti menjadi 9 per 4 ya teman-teman ya. Kita pindahkan, kita ke sini ya. Kita kasih garis pembatas. Jadi ini 9 per 4, 2 1 per 4 tadi pecahan biasanya adalah 9 per 4 dibagi 3 1 per 2 pecahan biasanya adalah 7 per 2 sama dengan 9 per 4 dikali bentuknya bisa X atau bisa dalam bentuk titik teman-teman. Nah kalau pecahan biasa begini dibagi maka dikalikan dengan
kita balik menjadi 2/7. Nah, kalau begini teman-teman, kita coret ya, ini dan ini bisa dicoret. Nah, ini 2 dibagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi sama dengan 9/2 kali 7, 14. Hasilnya yang di dalam kurung ini adalah 9/14, teman-teman. Kita tuliskan di sini 5/2/7 dikurangi 9/14 sama dengan, kita lihat dulu bagian penyebutnya. Tidak sama ya teman-teman. Nah, kalau tidak sama, ini tidak bisa dihitung. Harus kita samakan terlebih dahulu. Agar sama, maka harus dikalikan menjadi 14. Jadi 7 dikali berapa? Biar menjadi 14. Nah, kita tulis teman-teman. 5-nya tetap ditaruh di sini. Kemudian, ini 7 kali 2. Ya, teman-teman, 7 kali 2. Di sini 2 kali 2 dikurangi 9 per 14-nya sama ya, 7 kali 2. Nah, ini tidak perlu kita kali karena ini sudah 14. Jadi hasilnya adalah 4 per 14 dikurangi 9 per 14. Hasilnya adalah, ternyata teman-teman, ini hasilnya menjadi minus ya. Nah, kalau menjadi minus, teman-teman bisa untuk mengambil dari angka 5 ini. Nah, kok bisa sih? Bisa teman-teman, kita ambil kurangi 1 ya, angka 5 ini dikurangi 1. Berarti 5 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, gitu ya. 4/14 dikurangi 9/14. Kita lanjutkan di sini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan di sini. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Sama dengan 4. 5 kurangi 1 ini sama dengan 4 ya. Nah, ini satunya itu kita menjadi 14/14. Jadi satunya itu menjadi 14/14 untuk menolong di bagian ini. Nah, ini menjadi 14/14 ditambah 4/14 kurangi 9/14. Sama dengan, jadi teman-teman, karena ini kan 4-nya, kita ulangi lagi ya, 4-nya itu kan tidak bisa mengurangi 9, nanti hasilnya minus. Nah, agar hasilnya tidak minus, 4 itu dia itu punya angka 5 di depan. Angka 5 ini kita minta 1 ya, dari angka 5 ini akhirnya 5 dikurangi 1, 4/14. Nah, 1 ini kita jadikan menjadi 14/14. 14 dibagi 14 hasilnya 1, sama ya teman-teman. Nah, 5 kurangi 1 sama dengan 4. 14/14 ini kita tambahkan ke bilangan ini, 4/14-nya untuk bisa mengurangi 9/14. Nah, kita tulis ya kalau begitu 14 ditambah 4, 18/14 dikurangi 9/14. Hasilnya adalah 9/14. Hasilnya adalah D. Ini ya teman-teman. Nah, untuk latihan soal ujian matematika SMP tahun 2019 ini kita sudahi dulu sampai di sini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bingung, silakan untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada soal yang ingin ditanyakan, boleh juga loh untuk komen di kolom komentar. Baik, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa. Halo teman-teman super privat, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar untuk soal kelas matematika kelas 10 mengenai bilangan berpangkat. Sebelum belajar, jangan lupa teman-teman untuk menyalakan tanda loncengnya dengan subscribe, dan jangan lupa untuk like dan komen di soal-soal berikut, dan jangan lupa teman-teman untuk share ke teman-teman yang lain. Yuk kita mulai teman-teman di soal pertama. Hasil dari 4 pangkat 32, hasil dari 4 pangkat 3/2 dikali 27 1/3 adalah, yuk teman-teman kita mulai. 4/3
4 pangkat 3 per 2. 4 itu 2 pangkat 2 ya teman-teman ya. Kita langsung tulis di sini. 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3 per 2. Nah, kemudian dikali dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Nah, hasilnya adalah 2 ini pangkat dipangkatkan lagi itu sama dengan dikalikan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mengalikan saja 2 dikali 3 per 2. Dicoret ya teman-teman. Ini coret 1. Ini coret jadi 1. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali ini 3 dipangkatkan lagi dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/3. Pangkat dan pangkatnya bisa kita kalikan. 3 dikali 1/3, jangan lupa ini dicoret tinggal 1, ini coret tinggal 1. Jadi hasilnya tinggal 3 pangkat 1. Nggak usah dituliskan ya kalau pangkat 1 ya. Baik, jadi hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 24. Mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil dari 4 pangkat minus 2 ditambah dengan 4 pangkat minus 3. Nah, 4 pangkat minus 2 itu minus pangkat minus 2 ini bisa kita jadikan jadi positif teman-teman. Caranya kita jadi 1 per 4 pangkat 2. Nah, jadi positif ya teman-teman. Jadi 1 per 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat minus 2. Kemudian ditambahkan dengan 1 per 4 pangkat 3. Nah, sama dengan, nah ini penyebut dan penyebutnya harus disamakan. Nah, kita samakan dengan, ini kan lebih besar teman-teman. Jadi ini kita jadikan menjadi 4 pangkat 3. Nah, caranya biar jadi 4 pangkat 3 yang ini itu gimana? Ya biar jadi 4 pangkat 3 kita kalikan lagi. Karena ini masih 4 pangkat 2, maka kita kalikan lagi dengan 1 kali lagi. Jadi 1 per 4 pangkat 2 dikali 1, 4. Nah, 4-nya ini jadi biar jadi 4 pangkat 3 ya. Nah, kalau bawah dikalikan, jangan lupa atas juga ikut dikalikan. Ya. Kemudian ditambah dengan 1 per 4 pangkat 3. Sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 per 4 pangkat 3. Ditambah 1 per 4 pangkat 3. Nah, jadi sama dengan hasilnya adalah 4 ditambah 1, 5 per 4 pangkat 3. Nah, jadi bisa juga teman-teman tuliskan dengan hasilnya sama dengan 5 kali 4 pangkat minus 3. Nah, atau kalau teman-teman ingin, ini salah satu hasilnya, atau teman-teman ingin untuk dilanjutkan ini ke pecahannya, jadi kita tuliskan 5 per 4 pangkat 3 itu berapa teman-teman? 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang ini atau ini ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil dari 8 pangkat 5 per 3. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Gini ya. Dipangkatkan lagi dengan 5 per 3. 5 per 3. Sama dengan seperti soal sebelumnya. Jadi kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5 per 3. Pangkat dan pangkatnya bisa kita kalikan. 3 dikali 5 per 3. Ini bisa dicoret jadi 1. Ini coret jadi 1. Jadi 3 dibagi 3 1. 3 bagi 3 1. Jadi bisa sama-sama dibagikan. Nah, kemudian jadi hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan berapa teman-teman? 32. Ya, ini dia hasilnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu soal kali ini. Jangan lupa tetap belajar, jangan lupa subscribe, komen, dan like.
Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain biar kita bisa belajar bareng-bareng. Baik teman-teman, sampai di sini dulu soal kita kali ini. Dan sampai jumpa di soal berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi di Super Privat. Nah, kali ini kita dapat soal dari email kita yang ada di superprivatkece@gmail.com. Nah, ini ada request dari adik-adik, dari salah satu adik kita ya, untuk mengerjakan soal ini. Nah, kita bahas bersama agar kita bisa paham. Yuk kita mulai teman-teman. Nah, besar sudut BOD mana tuh? BOD, ini ya berarti ya BOD ya. Kita tandai di sini. BOD. Sebentar. Ini kita aktifkan dulu ininya. Besar sudut. Nah, kita mulai teman-teman. Nah, besar sudut untuk BOD itu, besar sudut BOD itu adalah berapa? Nah, teman-teman, ini adalah sudut pelurus ya. Teman-teman ingat sudut pelurus itu berapa sudutnya? Pelurus itu sudutnya adalah 180 derajat. Jadi seharusnya sudut ini semua jumlahnya gitu ya, itu adalah 180 derajat. Nah, pelurus itu seharusnya adalah, kita tulis di sini, pelurus itu adalah 180 derajat. Nah, jadi kita jumlahkan semuanya ini kan udah X. Jadi kita jumlahkan sudut dari, kita tulis di sini sudut BOC, kita tulis BOC ditambah dengan sudut COD ya, ini COD ditambah dengan sudut DOE ditambah dengan sudut EOA itu adalah 180 derajat. Nah, BOC itu berapa? X ditambah COD 2X plus 5 ditambah DOE itu 3X plus 10 ditambah EOA 4X plus 15 sama dengan 180. Yuk kita kelompokkan yang X dengan yang X. X plus 2X plus 3X plus 4X plus ini yang bukan, yang tanpa X ya teman-teman. Yang angka kita kelompokkan 5 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 180. X tambah 2X 3X ditambah 3X 6X ditambah 4X 10X 10X kemudian ditambah 5 tambah 10 15 tambah 15 30 sama dengan 180. 10X sama dengan 180 dikurangi 30. 30-nya pindah ke sini, awalnya plus, melewati sama dengan menjadi minus. 10X sama dengan 150. Jadi X sama dengan 150 per 10 sama dengan 15. Nah, X-nya ini 15. Sedangkan sudut BOD berarti kita lihat X-nya 15, di sini 15, di sini 2X plus 5. Kita tulis di sini. Berapakah sudut untuk COD? Sudut COD itu kan sama dengan 2X plus 5. Nah, sama dengan 2 kali X-nya sudah ketemu 15 ditambah 5 sama dengan
30 plus 5 sama dengan 35. Ini 35. Jadi hasil penjumlahan dari BOD adalah 15 ditambah dengan 35 adalah, jadi sudut BOD sama dengan 15 ditambah dengan 35 sama dengan 50. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, masih tentang sudut teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah sudut DOE. DOE mana tuh? DOE. Ini sudut ini yang ditanyakan ya. Nah, sudut DOE itu adalah 3x. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah x-nya itu berapa. Gitu teman-teman. Ini sama ya. Jadi x di sini sama dengan x di sini dan sama dengan x di sini. Ini ada tanda sudut penyiku. Sudut penyiku itu adalah 90 derajat. Nah, jadi ini untuk sudut AOC, kita tulis sudut AOC itu kan sama dengan sudut AOB ditambah dengan sudut BOC. Nah, AOB itu sudutnya adalah 2x ditambah BOC itu adalah 4x plus 6. Sedangkan AOC itu adalah sudut siku-siku, sehingga sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kita kerjakan teman-teman. Jadi 90 derajat sama dengan 2x ditambah 4x, 6x plus 6. Kita putar aja ya teman-teman. 6x plus 6 sama dengan 90. 6x sama dengan 90 kurangi 6. Gitu ya. Pindahkan ke seberang. Kemudian karena melewati sama dengan, awalnya plus, dia berubah menjadi minus. Jadi 6x sama dengan 90 dikurangi 6 itu berapa? 84. Jadi x-nya adalah 84 dibagi dengan 6. 84 dibagi 6, 8 dibagi 6, 1, masih sisa 2. 24 bagi 6, 14. Jadi x-nya adalah 14. Jadi DOE, sudut DOE sama dengan 3x. Sama dengan 3 kali 14. Sama dengan 42. Ini hasilnya. Baik teman-teman, demikian untuk pembahasan soal hari ini teman-teman. Kami senang sekali mendapatkan soal dari teman-teman semuanya, dari adik-adik semuanya. Baik, kalau misalnya adik-adik semuanya atau teman-teman punya soal matematika yang memang belum terpecahkan, silahkan untuk mengirimkan email kepada kami di superprivatkece@gmail.com. Nanti insya Allah akan kita bahas bersama dan akan kita pahami bersama. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan silakan untuk share jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Halo teman-teman, jumpa lagi kali ini dengan Super Privat. Masih dalam rangkaian latihan soal cerita dalam persiapan CPNS Matematika. Yuk langsung kita mulai teman-teman. Sebuah pabrik berencanakan membuat sepatu dan juga sandal. Jika jumlah barang tersebut, kita tulis dulu di sini, kita umpamakan sepatu itu adalah X, kemudian sandal adalah Y. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang, kita tulis di sini X plus Y sama dengan 1.200. Kemudian jumlah sepatu itu X ya, kita tulis
Jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sandal. Jadi X sama dengan 4Y. Berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Ada 2 persamaan ya teman-teman ya. Kita fokus ke sini. X sama dengan 4Y. Yuk kita masukkan ini ke sini. Kita tuliskan. X-nya kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi 4Y ditambah Y sama dengan 1200. Ini menjadi 5Y sama dengan 1200. Y sama dengan 1200 dibagi 5, yaitu 12. 12 dibagi 5 sama dengan 2. Sisanya masih ada 12 dikurangi 10, masih ada angka 2. Ambil nolnya, 20 bagi 5, 4. Nolnya masukkan. Jadi Y sama dengan 240. Nah, berarti X-nya kita ambil yang ini. Yang ditanyakan adalah berapa pasang sepatu. Nah, sepatunya itu X. X-nya belum ketemu, teman-teman. Yuk kita ambil persamaan yang ini, kita tulis di sini. X sama dengan 4Y. Jadi X sama dengan 4 dikali 240 sama dengan 4 kali 4, 6. Masih ada 1, 2 kali 4, 8. Ditambah 1 tadi 9, 0. Ketemu teman-teman. Jadi berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Jawabannya adalah 960. Yuk coret jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini ada soal untuk garis-garis sejajar dan sudut. Kita lanjutkan teman-teman. Ingat, ini adalah segitiga. Ingat dengan simbol ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Di mana setiap segitiga. Ini adalah tanda siku-siku. Setiap tanda siku-siku, sudutnya adalah betul 90 derajat. Jadi, sudut ini pasti jumlahnya 90 derajat. Jadi, kita jumlahkan yuk. Kita jumlahkan sudut AOC plus sudut COB sama dengan 90 derajat. AOC itu adalah 6X plus 4 ditambah dengan COB adalah 5X plus 9 sama dengan 90 derajat. Kita jumlahkan. Kita 6X kita pindahkan, kita jajarkan agar lebih mudah menjumlahkannya. Ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 90 derajat. 6 tambah 5 sama dengan 11X ditambah 4 ditambah 9, 13 sama dengan 90 derajat. Kemudian 11X sama dengan 90. 13-nya kita nyebrang ya. Kalau nyebrang berarti plusnya berubah menjadi minus 13. Jadi 11X sama dengan 10 kurangi 3, 7. 8 kurangi 1, 7. Jadi X sama dengan 7. 7 dibagi 11 sama dengan 7. Ini belum ketemu teman-teman. Baru kita ketemu X-nya ya. Kemudian ditanyakan adalah besar sudut AOC. Ini ya teman-teman. Yuk kita tuliskan di sini. 6X plus 4 sama dengan 6 kali X-nya, ingat 7 plus 4 sama dengan 42 plus 4 sama dengan 46 derajat. Jawabannya adalah C.
Baik, sekian dulu soal untuk hari ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi di pekan depan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk komentar di kolom komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.